Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabi karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Jemaah peserta ruqyah Masjid Nurul Haq Apartemen Getaway yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berkumpul dalam rangka pelatihan training ruqyah syar'iyyah. Tadi mukadimah sudah disebutkan oleh narator bahwasanya ruqyah itu intinya bukan kekuatan kita, bukan baca-bacaan kita. Ya, kita udah lari ke ruqyah syar'iyyah tapi masih syirik. Syiriknya dengan kepercayaan diri kita. Kita meyakini bahwasannya yang menyembuhkan adalah lafaz-lafaz Quran kita. Kita meyakini bahwasannya yang menyembuhkan itu adalah kekuatan kita. Kita meyakini bahwasannya itu yang menyembuhkan itu adalah amal soleh yang kita lakukan. Enggak, salah. Itu syirik. Syirik dengan diri kita sendiri, syirik dengan apa? Tadi dikatakan amal ibadah kita, syirik dengan pemahaman kita. Akan tetapi Allah lah yang menyembuhkan. Antum tahu ketika antum naik mobil taksi, ya, dari bandara Soekarno-Hatta menuju Kalideres umpamanya, kemudian antum buka pintu duduk nyandar, dan antum melepaskan diri kenyamanan antum kepada si sang driver, supir itu, syirik. Tidak ada driver yang berpengalaman, tidak ada driver yang jago, nggak ada. Kalau Allah bilang kecelakaan, ya kecelakaan. Tidak ada pilot yang jago, nahkoda kapal yang hebat, nggak ada. Semuanya itu hanya berdasarkan pengalaman-pengalaman aja. Akan tapi eksekusi, sang penentu takdir, sang penentu masalah nasib itu Allah Subhanahu wa taala. Antum sering kali kan kalau naik mobil bus, naik ojek, naik taksi atau punya driver nyaman, tidur, alhamdulillah itu rahmat dari Allah. Tapi ketika kita meyakini kenyamanan itu tergantung pada sang driver, syirik. Obat flu misalkan, salah satu obat flu misalnya mereknya A misalnya seperti itu. Kemudian kita biasa minum ini selalu sembuh. Kemudian kita berkeyakinan kalau minum obat ini akan menyembuhkan kita. Ya, syirik, akidah, keyakinan inilah yang penting. Ruqyah itu Allah yang menyembuhin. Semua pengobatan itu fisirhi man asbaha aminan fi man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi wa 'indahu qutu yaumihi faka'anna hizatuhu dunya bihadzafiriha. Barang siapa yang dia memiliki kenyamanan tinggal di rumahnya, kemudian dia memiliki kesehatan pada badannya, dan dia memiliki pemeliharaan makanannya pada hari itu saja, maka seolah-olah dia telah dikumpulkan baginya kenikmatan seluruh yang ada di dunia ini. Tapi kita masih komplain sama rezeki, padahal kita yakin bahwa rezeki itu punya Allah. Kita sehat punya Allah. Tapi kenapa ketika kita punya penyakit yang nggak kunjung sembuh, frustasi,
Karena barangkali penyakit yang Allah berikan ke kita nggak kunjung sembuh, itu merupakan bagian dari pembersih dosa, ya, sehingga dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah kalau yang memenuhi syarat sabar dan tawakal. Penyakit apa yang Allah berikan ke kita itu kita sabar, tawakal. Nah itulah dia tadi ruqyah syar'iyyah. Tadi di muka sudah diungkapkan sebuah hadis kisah cerita, ya, orang yang mantan safar belum menyembuhkan dengan ayat Al-Quran. Nah ruqyah itu, ya, bisa dilakukan dengan Al-Quran, bisa dilakukan dengan doa-doa, bisa dilakukan dengan zikir-zikir dan lain sebagainya yang syar'i. Bahkan ngomong doa, ya Allah, hamba mohon padamu ya Allah agar ibu hamba sembuh ya Allah, tolong ya Allah, sah. Itu sah. Ya. Apa aja yang antum butuhkan mohon sama Allah. Ya Allah, hari ini di dapur gak ada makanan yang untuk dimasak, mohon sama Allah. Ya Allah, hari ini hamba keluar dari rumah untuk mencari rezeki, hamba tidak tahu mana yang hamba langkah, ya Allah, mohon sama Allah. Nih, jangan pakai logika terus dipikirin. Loh, itu penyakit. Berapa banyak saya menyembuhkan pasien, berapa banyak saya mengobati pasien, ternyata sumber penyakit itu sakit itu di sini, di pikiran. Kalau pikirannya belum dihilangin, nggak bakal bisa hilang. Kalau pikirannya itu belum disembuhin dulu, itu penyakit, itu ternyata pikirannya nggak sembuh-sembuh. Apa-apa masih diserang. Karena pikirannya belum dihilangin dulu. Berapa banyak dosa itu karena pikiran. Antum melihat paha wanita di cabai-cabian tuh, yang pakai celana pendek, buruan jadi pikiran nggak? Jadi pikiran kan? Kata Rasulullah, semua umatku tuh berzina. Zinanya mata dengan melihat, zinanya hidung dengan mencium, zinanya kulit dengan meraba. Kemaluanlah yang membenarkan zinanya itu, dieksekusi. Berapa banyak orang yang memperkosa gara-gara nonton porno? Hasil apa tuh? Bayangan kan? Hanya bayangan doang, kayak begini. Ya, kemaluannya mengeksekusi, kemudian dilampiaskan dengan maksiat sama Allah. Berapa banyak cewek-cewek yang alisnya dipotong, dikikir giginya, ditatoin alisnya. Bayangan kan? Hanya bayangan doang, pikiran doang. Lihatin artis Mariah Carey misalnya, dia begini. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, wala takunu kalladzi nasallahu fa'ansahu anfusahum ulaika humul khasirun. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lalai dalam mengingat Allah. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang tidak berzikir pada Allah, sehingga Allah jadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Tuh, sehingga Allah jadikan mereka lupa pada diri sendiri. Dia alisnya dikerok, ya kan, giginya dikikir, pakai celana pendek. Coba, kalau orang yang pikirannya sehat, ya, orang yang senantiasa berzikir pada Allah, mungkin nggak begitu? Guns Roses, Axl Rose, rambutnya gondrong, pakai rok, juga begini. Coba kalau orang yang pakai puasa, masih sehat, pantas sih kayak begitu. Inul Daratista yang goyang kayak ular kudut gitu, begini. Coba antum berpikir secara sehat, itu seni atau orang gila, orang yang kesurupan? Pantas gak orang-orang yang berpendidikan, yang mengaku Islam, yang izah Islam masih ada kemuliaan dalam dirinya? Ini kita nih, kaum muslimin nih, yang mesti peka. Ketika kita ngomong nih, perasaan kita nyinggung teman kita udah nggak tidur tuh. Udah mikir, oh jangan-jangan ngomongnya tersinggung. Itu masih ada kemuliaan. Ini udah pakai bajunya sempit, goyangnya udah kayak belum begitu kan si Inul dan kita tuh. Nah, iya ya. Dianggap sebagai sesuatu yang sehat, dianggap sesuatu pertunjukan. Ya nontonnya penyakit juga. Dia ngeluarin tubuh maksiat, yang nonton pakai mata maksiat, baju pas. Makanya saya sering kali kalau orang yang pakai susu, pakai ajian pengasihan, udah nggak jauh jodohnya dia juga.
Udah aja jodohnya yang pakai susu juga, yang pakai pengasihan juga, udah pasti itu. Karena Allah sendiri yang ngomong, orang laki-laki berzina, laki-laki perempuan berzina untuk laki-laki berzina, perempuan musyrik untuk laki-laki musyrik. Allah sendiri ngomong. Kalau orang-orang yang masih soleh, yang masih berpikir waras, maka agak mau dia gitu. Coba bayangin orang yang berpikir waras, itu pikiran. Berapa banyak kita nih, ya, terutama kita yang bertingkah laku sesuai dengan pikiran kita. Ada kisah menarik. Saya datang ke CNA atau CNA ini kan, CNA Puri, ya. Saya mau keluarga saya. Memang saya kalau malam itu saya sering, karena kan saya kerja di Basnas. Nah kalau pulang saya naik motor, muter-muter dulu gitu kan. CNA dah. Nah itu di rumah setan. Saya berpikir besok anak saya pingsannya saja. Saya bikin kasih doktrin pengertian. Saya bikin supaya anak saya nggak takut sama setan sama jin. Oke, besoknya saya bareng-bareng sama keluarga, sama istri saya juga, sama anak 2. Anak saya yang paling besar wanita umurnya jalan 6 tahun, yang paling kecil 3 tahun. Nah sebelum masuk rumah setan itu suaranya udah suara pecah, suara gondoruo. Itu orang yang belum masuk ke dalam rumah setan itu udah pasti kuatnya takut. Belum masuk aja ke rumah setan udah pasti takut dah, yakin. Saya bilang sama anak saya, nah ini rumah setan, tapi dalamnya bukan setan. Ini dalamnya orang-orang juga sama kita waktu beli kehidupan, ada baru-barutan, sama seperti itu. Mereka digandarin pakai cemong-cemong, pakai ini. Saya bilang gitu. Nggak mau nangis. Saya kan sampaikan, ini kita bayar loh. Kita bayar pakai duit, dan mereka berdandan seperti itu pakai supaya mereka dapat duit. Sama kayak ayah kerja dari pagi sampai sore dapat duit, sama kayak baru yang di depan itu. Kamu mengerti? Mengerti. Saya kasih doktrin. Bahwasanya itu orang manusia, dia nggak mengganggu. Kita bayar mereka dan mereka dapat duit dari apa yang kita bayar. Dan mereka nggak mungkin mengganggu orang yang kita bayar. Kamu paham? Paham. Meskipun pusat ya kan. Akhirnya saya nggak tahu. Yang di depan, anak saya nggak mau, karena saya gini nih, pegang. Akhirnya pegang juga, alhamdulillah. Pas saya keluar, disorakin sama penonton, yang pengunjung yang belum masuk. Kayak luar biasa hebat, anak kecil berani. Dia bilang, mas, bagus mas, pendidikan bagus. Ada lagi, mas, tolong dong suami saya digendong mas, suami saya nggak boleh masuk. Jadi kan, ini pikiran, doktrin. Antum hanya ditakutin anak. Ada premannya, John King. Langsung minder, main nggak berani. Itu pikiran doang, pikiran antum doang. Jangan ngomong di media, ntar diculik. Cium kan? Hanya itu aja, pikiran antum aja bikin, terus ditenggelamin DNA, ya, mentransfer informasi ke hati antum, di support sama jiwa antum. Itulah antum penakut, itulah antum ngomongin galak-galak, itulah antum orangnya pemalu, itulah antum orangnya so ganteng, itulah antum begitu. Gara-gara antum nonton TV kan, serigala ganteng antum, serigala jadi kayak serigala antumnya. Itu Yahudi itu begitu nyerangnya, pikiran antum yang diolah. Antum semua cerdas, antum semua bisa mengeksplor kemampuan antum untuk hebat, untuk menjadi manusia hebat. Jangan cuma jadi penonton. Antum bisa menjadi orang-orang yang bisa go publik. Tapi kalau pikiran antum ditekan, nggak berani bertindak, budaya. Padahal Islam memberikan kebebasan, selama nggak melanggar syariat. Budaya antum ini begini, akhirnya memble nggak bisa, ya seperti itu pikiran orang. Psikologinya orang yang kena penyakit itu kan pikirannya kan selalu salah, ya. Psikologinya orang penyakit kan pikir selalu salah. Sakit begini, jadi kan ditambah lagi ada ujian.
makin sakit, keluarganya juga ikut sakit. Jangan sakit, Bu, Bapak. Kalau ada keluarga kita yang sakit, kitanya harus waras. Warasnya gimana? Yuk kita pelajarin psikologi orang sakit gimana. Yuk kita pelajarin apa sih sakitnya. Itu loh. Jangan dia sakit, kita nggak mau interest sama dia, sama yang sakit itu, ya kan? Karena orang sakit itu pikirannya akan kacau, dan penyakit itu kalau dipikirin akan kena penyakit. Iya nggak sih? Sakit perut, aduh, akhirnya emosi, emang nggak sembuh nih penyakit, ya kan? Darah tinggi naik, kalau udah frustasi nggak sembuh, marah-marah mulu sama anak, dibilangin kemasukan setan. Enggak itu, ente nggak ngerti. Bisa lagi penyakit, orang sakit lambung, larinya ke jantung, bener. Sakit di sini, sakit sini, pindah, sakit pindah. Ini jinnya nih. Enggak, emang penyakitnya begitu, ya. Orang yang sering banyak pikiran akan menghambat pundak sakit. Orang yang selalu khawatir pundak belakangnya sakit. Nih, kalau ada orang yang ibu-ibu dibacain baru Al-Fatihah aja belakangnya udah sakit, dia ngumpul di situ sakitnya. Jadi orang-orang yang sakit dibangun dulu jiwanya itu, dan sadar dulu, mawas diri dulu kalau lagi sakit, pikirannya lagi sakit. Disehatin sama agama Islam, sembuhin dengan cara ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Jadi jangan sakit drop. Nah, kalau emang udah drop, orang sehat disembuhin. Makanya ada dalam Islam itu ada anjuran untuk mengunjungi orang sakit supaya dia dapat. Jadi agama Islam ini apa sih itu ada fungsinya, Pak, Bu, ada fungsinya. Jadi nggak sembarangan, nggak asal-asal doang. Kenapa kita nggak boleh begini? Kenapa kita nggak boleh begini? Kenapa kita harus begini? Kenapa kita nggak begini? Itu ada fungsinya. Seperti itu. Ya, saya cuma dikasih waktu sejam. Ya, sekali lagi saya nasihatkan kepada jamaah sekalian, ingat, sakitnya itu di mana? Sakitnya tuh di sini, nih di pikiran. Ya ibu-ibu, dengar nggak ibu? Dengar ya. Bapak juga, sakitnya tuh di pikiran. Pikirannya tuh dihilangin. Sehat. Baru kita mulai terapi. Ya. Baik, saya akan masuk kepada ciri-ciri gangguan jin. Saya waktu setengah jam doang di sini. Ya, ruqyah syariah adalah ruqyah pengobatan melalui media Al-Quran, ya, media doa, media zikir, apa aja lakukan. Gak boleh jangan syirik. Datang Pak Ustadz kayak Rasulullah kan, bukan Utsman bin apa? Utsman radhiyallahu, saya nggak tahu Utsman siapa. Ya Rasulullah, nih di dada saya kalau sholat sering lupa, kalau wudhu sering lupa. Oh, sini ditepuk dadanya. Ukhruj ya Allah. Muntah langsung keluar. Cuman nggak baca Al-Fatihah, nggak baca apa, cuma ukhruj ya Allah doang, selesai. Jadi apa aja lakuin, ya, apa aja. Nah, ruqyah itu bagaimana? Apakah bekam bagian dari ruqyah? Iya, bekam bagian dari ruqyah. Madu bagian dari ruqyah. Habatus sauda bagian dari ruqyah. Apalagi menteri sport refleksi bagian dari ruqyah. Apalagi pukul-pukul bagian dari ruqyah. Segala sesuatu yang bisa mengandung manfaat bagi ruqyah, lakukan. Karena ruqyah tadi definisinya adalah baca Al-Quran. Orang yang baca Quran meruqyah enggak? Kan enggak. Imam baca Quran enggak benar ruqyah. Antum di rumah baca Quran enggak ruqyah. Tapi kalau antum niatin ruqyah, jadi ruqyah. Pijat refleksi, ruqyah bukan dia maksud sendiri. Tapi ketika antum gunakan ruqyah, berfungsi jadi ruqyah. Apa aja? Antum punya ilmu Yumeho, gunakan buat ruqyah. Explore. Antum punya ilmu dulu di Jawa, ini biasa begini-gini, tapi nggak sering ya. Saya nggak sering, jangan bilang jangan yang aneh-aneh. Ya, kalau dipukul-pukul kakinya gini-gini, dulu saya ingat anak saya sih begitu, sembuh. Lakukan apa aja. Yang penting jangan syirik. Apa aja, ya. Apalagi antum mau medis, pakai kuping untuk
begini kan, gini-giniin, lakukan. Pakai ideologi, mata diginiin, silakan lakukan. Akupunktur lakukan. Apa saja yang untuk ruqyah lakukan. Ya, luas. Tapi yang penting niatnya apa? Ruqyah. Niatnya ruqyah. Ya, karena orang yang pijit belum tentu ruqyah. Orang yang membaca Quran belum tentu ruqyah. Orang yang berzikir belum tentu ruqyah. Ya, orang yang berdoa belum tentu ruqyah. Ya Allah, aku kaya, belum tentu ruqyah. Tapi semua tadi itu, perangkat-perangkat tadi itu bisa digunakan untuk meruqyah. Air, ada baby sakit, akhirnya kita baca ruqyah, kita mandiin ruqyah. Mobil kita mau dijual laku, kita ruqyah aja udah. Ya, mungkin kita di ruqyah aja kalau laku. Ya, ruqyah aja, doa sama Allah, mohon sama Allah. Ciri-ciri gangguan jin. Yang pertama adalah emosi yang sulit dikendalikan. Siapa yang begitu? Marah-marah sama istrinya. Dasar lo, gua nyesel nikah sama lo. Nah, maksiat. Marah itu maksiat sama Allah. La taqdok, Rasulullah. Jangan marah. Inna ghadaba minasyaiton. Sesungguhnya marah itu dari setan. Nah, kalau ente marah-marah serupan, sama kayak orang yang tadi di ruqyah ini. Begitu. Sama kayak ente lagi marah-marah. Itu sama kayak ente marahnya begitu. Sama persis. Ditanya, Mas, antum tadi marah-marah, bikin kesel. Antum sadar nggak waktu ngomong gitu? Sadar, tadi ada ngomong. Iya. Sama kayak antum. Tahu kan? Antum kalau marah, tahu nggak paham nggak ngomongin? Paham. Semua tahu apa yang antum omongin, tahu, tapi nggak kontrol doang. Sama kayak dia nih. Ketika dipukul, dia tahu dipukul. Dia ngomong apa, dia tahu. Siapa yang pernah kesurupan? Yang disukai kemarin kesurupan? Antum, gimana? Antum tahu? Antum, saya doper. Antum tahu kan? Apa yang diucapin, apa yang begini, antum tahu semuanya. Ngerti, antum tahu semua. Hah? Siapa yang pernah kesurupan? Yang dibacain? Kelihatan bukan? Ya, antum ngerti semua apa yang antum lakuin, sama kayak lagi marah. Begitu, mau tembok, ngobrol. Ya, mas, ente punya akal nggak? Punya. Kalau mau tembok dipukul. Marah nih, habis itu orang kondektur kesalin amat. Makin sembarangan aja untuk supir Mikrolet KWK, ya. Tapi ya kayak begitu marah. Sama kan sesuai dengan kata Nabi, la taqdok, jangan marah, inna ghadaba minasyaiton. Sesungguhnya marah itu dari setan. Itu marah yang dimaksud marah yang bermaksiat, ya, bukan marahnya kayak Rasulullah marah ketika begini, ketika ada sahabat Nabi yang bacanya panjang-panjang seperti itu. Jadi marahnya, ya, siapa yang sering emosi? Bilang, jangan malu-malu. Yang sering emosi tingkat, ya, kelihatan. Antum kelihatan. Iya. Dari emosi itu muka tegang. Gini, kalau misalnya saya dari Jawa nih, dari Sunda, dari pesantren. Belajar psikologi, belajar. Kelihatan tuh mukanya akan nunjukin kalau dia itu preman. Enggak, begini Pak, menurut saya tuh kelihatan. Kelihatan dia nih. Ini tuh, ya, tadi haji itu kelihatan ngomongnya lantang. Emang enggak, ini bukan mau bergibah, enggak. Maksudnya ini psikologi. Kelihatan orang bentuknya. Cuma kalau orang yang pelongo, lembut, ya kan, ya gitu kelihatan. Itu nggak berbohong. Ada orang gila di rumah orang, ya, pakainya dekil, bekas oli coman camping kayak orang gila, tapi giginya putih, rambutnya kayak baru cukur, kukunya masih buat potong-potong, lagi ngemarin orang kaya. Itu dia memaling orang gila, coba tanya,
Dia maling apa orang gila? Maling. Lagi intai dulu nih posisi bagaimana yang emang nih. Intelijen. Belajar intelijen. Antum. Dari mata antum kelihatan dulu ada sahabat Nabi, sahabat salafus soleh. Ada 2 orang yang soleh-soleh. Dia kalau ngomongin ke orang pasti bener. Ini 2 orang. Terus datang 1 orang, sahabat, tebak apa yang dikejar dia? Dia bilang dia tukang kayu. Salah. Ini tukang besi. Ditanya, mas, nih dia apa? Mas tanya apa? Ya dulu saya tukang kayu, tapi sekarang tukang besi. Jadi betul. Kelihatan tuh orang-orang yang peka sama orang-orang yang biasanya bermaksiat, kelihatan. Kalau antum biasanya sholat tahajud gitu kayak saya gitu ya. Boleh. Rajin tahajud. Hati antum terasa. Sehingga antum lihat ada orang yang tiba-tiba kok baik sama kita, ada apa ya? Kayak saya mengambil di ATM bawa anak, tiba-tiba ada seorang anak, anak lucu ya, ini kok kenal apa nggak tiba-tiba baik sama saya. Something. Pas saya isi saya ke ATM nyemplung. Dia bilang gini, oh mas, teman saya ada kok yang bisa buka ATM. Lu siapa? Bukan Bang BII-nya, kok lu bisa gitu? Modus. Intelijen. Ya, sama kayak tadi tuh ketika antum orang kesurupan, ini pelangak pelongo gitu. Kita nggak tahu dong, tapi dia pernah pelongo aja gitu. Belajar. Orang tuh akan ngasih tahu, tubuh kita kan normal nih. Nah, cuman kalau misalnya ada sesuatu yang asing yang masuk, kita akan berubah. Berarti bukan dia. Pak Ustaz, dulu dia orang ceria banget Pak Ustaz. Orangnya sayang sama orang tua. Tiba-tiba dia begini. Jadi orang yang durhaka gini. Jangan langsung dijustifikasi. Jin, bukan, lihat dulu siapa sekolahnya, siapa temennya, ada apa di handphonenya, ada apa di balik bantalnya, ada apa di tanah sempaknya. Jangan-jangan ada serem laki-laki. Serius. Saya S1 pendidikan agama Islam. Pentingnya begitu. Perhatiin tuh anak-anaknya. Bisa dia berubah pelangnya kayak begitu, kenapa? Lihatin, jangan dibiarin. Jangan jadi anak itu anak cabe-cabean. Ya, bahan lemparan kanan kiri orang. Mau kayak begitu? Jangan. Umat Islam harus berbenang sekarang, berjaya. Nih, karena orang tuanya aja yang malas-malasan. Belajar, tiba-tiba anak kita pulang sepoyongan begini-begini kan. Jalannya dilurusin gini-gini kan. Tonton gitu. Lo mabuk ya? Enggak pak. Keluar. Nabok. Belajar, ya. Belajar. Kita harus mengetahui orang, memahami orang, ya. Panjang juga kita ya. Habis nih. Ya. Ya, yang kedua, sering ragu-ragu dan was-was. Ya, sering ragu-ragu. Siapa yang tadi kemarinnya udah males? Ya, orang kalau udah emosi, temperamen, itu darahnya kan panas. Efeknya adalah maksiatnya kuat, seks tinggi. Barang siapa sering senantiasa melakukan perbuatan maksiat berulang-ulang, lihat gambar-gambar nggak bener, ngayal-ngayal yang nggak bener, ini gangguan jin. Kemudian sulit khusyuk dalam menjalankan sholat. Kalau misalnya ada yang sulit khusyuk gitu dalam menjalankan sholat, nah ini juga gangguan jin. Siapa yang sulit khusyuk? Jadi kalau sholat itu gini pak, antum sholat semuanya dengerin. Coba perhatikan, ya. Antum sholat niat beneran sholat. Bukan sholat seperti kayak tukang parkir. Ya kiri selesai. Enggak ada ruh. Aja. Jangan jadikan sholat itu kebiasaan. Bukan. Sholat itu kewajiban. Dan antum harus tahu kebutuhan antum ke sholat dan efek dari sholat itu, perbuatan keji dan mungkar, mencegah. Kalau antum sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang kan?
Ya, misalnya kalau salafi nih, salafinya yang aneh-aneh nih. Ya, sombong gitu. Ya. Tawadu. Allah. Jangan sok jadi ulama, jangan sok jadi ustaz. Biasa-biasa aja, biasa-biasa aja. Ya. Antum dihisab masing-masing, Ustaz. Antum dihisab biasa aja, slow-slow aja. Salat, menghadap kiblat, gini-gini, tegakkan sunatullah, ayat Rasulullah, Allahu Akbar. Ini gerakan, antum udah biasa, Allah itu biasa, anak kecil biasa, bisa. Tapi menghadirkan, antum puasa nih, ya, contoh antum puasa nih, puasa Ramadan, bisa, anak kecil bisa. Bedanya apa dia antum? Itu yang preman-preman kolong itu puasa itu. Saya juga ngajar mereka dulu, ngajar mereka agama yang preman-preman kolong depannya ini talent tuh, Roxy itu yang mau anak pang puasa sama, cuma puasanya gitu, pacaran, gitu. Bedanya sama itu apa? Ya, ruhnya itu sama kayak sholat Allah, bedanya siapa? Yang lain. Nah, kita Rasulullah tuh satu bahas itu tuh ada yang diterima semuanya, ada yang diterima setengah, ada yang diterima 20%, ada yang nggak diterima sholatnya, bahkan dimurkain. Ya, dikatakan kepala maling, orang yang mendahului rukunya imam, orang yang mendahului sujudnya imam maling. Fawail musolin dikatain salah, orang-orang yang sholat itu gara-gara nggak benar. Nah, soal itu kita menghadirkan benar-benar sholat begini, tawar sama Allah, kita yakinkan kalau kita biasa mensekat-sekat, ini uang buat bulanan, ini uang buat anak sekolah, kita sekat begini, kita juga harus ini buat sholat. Allah, bahwa jiwa kita semuanya konsentrasi Allah, Allahu Akbar. Dan setiap apa yang kita bacakan, kita tahu apa yang kita bacain. Kalaupun antum nggak tahu artinya, kita tahu sampai di mana antum di sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu lafadznya, ba-nya, ta-nya tahu. Alhamdulillah. Enggak kayak gitu. Enggak ada ruhnya, sama aja sama yang lain. Biar kata Edi ulama jenggot saya begini. Nih, kayak begini nih, jenggot nih. Enggak begini lagi nih, gini. Tuh, kayak kipas tuh. Tapi kalau kayak begitu mah sama aja, mendingan yang biasa-biasa aja, soalnya benar. Nanti hukumnya di akhirat kelihatan siapa yang benar. Kelihatan yang penampilan ustaz atau penampilan itu kelihatan pada akhirat. Ya, jadi antum kan bisa masing-masing, tanggung jawab masing-masing. Allah Akbar. Ya, baca lafaznya antum tahu. Ya, yang antum bacain antum tahu, enggak sembarangan antum enggak sembarangan antum nungging. Ya, fokus dalam sholat itu ngerti. Yang kelima, sesak nafas dan ngantuk berat saat baca Quran. Ya, sesak nafas. Atau kan keluh. Alif lam mim dari kamu tahu ada gitu kan, ada keluh gitu kan. Kadang-kadang kalau subuh itu keluh lidah karena belum dari malam sampai tidur baca sholat subuh di masjid, pulang kan lidah kan belum biasa ngomong tuh, diem keluh itu. Aku anggap itu bagian dari karena nggak lancar aja. Tapi kalau siang-siang lidahnya keluh baca Quran, nah itu menunjukkan apa sesak. Nah itu sesak. Apa yang nggak bisa, bagian dari gangguan jin. Kemudian yang keenam, melemahnya hati atau minder, suka menghayal. Ini gara-garanya kalau lemahnya hati yang minder, dia ngapain di kamar? Kalau di kamar ngapain? Masturbasi, ya, nonton film nggak bener. Bener, ini saya psikologi, nggak saya nggak canggung nggak begini, ya. Ini bener. Antum, istri antum lagi pulang kampung, sedia di rumah, ngapain? Ya baca Quran, ibadah sama Allah yang bener. Kalau antum tahu kelemahan antum di mana. Ya. Kemudian yang ketujuh, cepat lesu, merasa capai. Ya, cepat lesu. Kalau antum di kerjaan tiba-tiba capek ngantuk, kalau keluar ngopi, wah seneng di kerjaan begini lagi gitu mah. Pertama, 2 mental pulih. Kalau ada bosan doang rajin. Yang kedua gangguan jin. Jin itu dimasukin di lacinya atau di mejanya. Ada kisah dari Ustaz Tabrani, seorang dokter ketika dia pakai baju jubahnya langsung lemes, langsung nggak bersemangat. Tapi kalau dia buka baju jubahnya, dia semangat lagi. Jin sihirnya itu ada di jubahnya itu. Nah, pulang-pulang kantor kerja deh. Wah
ngomong gitu. Siapa tahu ada jinnya. Ya. Dan ini yang saya omongin nggak 100% benar. Artinya bukan menuduh, tapi ini umum. Yang kesembilan, merasakan sakit yang nggak kunjung sembuh. Ya. Antum dari muda sampai umur sekian masih belum bilang ya. Penyakit antum dari dulu sampai sekarang sering judi. Penyakit antum dari muda sampai sekarang sering main judi, padahal udah ngaji. Ya, itu penyakit. Hilangin itu. Apa aja? Inikah. Hilangin. Coba renungin dulu apa penyakit itu. Penyakit antum dari SMP sampai sekarang rokok hilang. Hilangin. Apa aja? Punya penyakit apa aja? Ngomongin orang, apa namanya? Ya banyak lah, nggak enak ngomongin. Ya, pokoknya hilangin. Paham ya? Kemudian depresi tingkat tinggi. Depresi tingkat tinggi ini udah parah, ya. Bahkan pengobatan ruqyah untuk depresi tingkat tinggi ini juga agak sulit, agak panjang prosesnya. Sering merasa sedih tiba-tiba. Sepanjang jalan pun sedih. Nah itu bukan sedih bagian jin. Itu hasil dari depresi. Dulu pacaran, putus. Nah jinnya itu depresi itu kan makhluk. Ingat ini, makhluk itu bukan cuma yang nampak. Ketika itu, lu kemana nih ucapan? Kalau benar lompat ke yang dimaksud. Kalau nggak benar mana? Ke dia. Kalau nggak benar, cari dulu nih kemarin. Jadi makhluk nih. Kalau dia kemarin yang kena, dia jadi amal buruk. Sama seperti kayak orang mengatakan kafir lu. Nah, kalau udah masuk kafir, kemana kafirnya nih? Kalau benar dia kafir. Ngomong-ngomong nggak benar, ya. Nah dia itu akan seperti itu. Balik lagi ke kita wilayahnya, ke istri, ke anak, ya. Sering merasa sedih setelah tiba-tiba. Tadi udah ya, itu dia. Kayak jangan ngomong sembarangan Pak, Bu, ya. Kalau ngomong baik-baik aja, kalau marah diem aja. Karena itu ngomongan tuh makhluk. Doa itu makhluk kan? Makhluk. Dia kan yang menghadang bala. Iya nggak sih? Iya apa enggak? Yang menghadang bala siapa? Doa itu bisa merubah takdir. Menghadang bala itu doa, makhluk. Dia mencegah energi. Nah kalau energi itu yang terlemparkan ke orang yang diruqyah gimana? Mantap itu. Ya Allah, dengan kemuliaan-Mu ya Allah, sembuhkanlah ya Allah si fulan. Doa itu. Nah memang juga terus doain terus. Karena doanya itu kan tergantung yang megang, antum yang megang. Siapa nih? Tukang ini, tukang pungut, tukang ramal, tukang bulu, tukang bacok, tukang ini. Ya, kudu harus kuat-kuat doanya karena doa itu membutuhkan energi lain, yaitu kekuatan orang yang berdoa itu. Baca di buku manusia ya. Sering mencium bau wangian, kembang, dupa atau bau anjir di kamar. Ini biasa sih santet penyakit. Wangi apa? Iya wangi nih. Siapa ya? Oh jangan-jangan mereka rahmat lagi di sini. Biasanya berubah. Kok baunya kayak bau bangkai tikus? Tadi bau bangkai cicak dulu. Iya nih. Berubah jadi bangkai tikus. Berubah jadi bangkai bau darah. Udah mulai ada yang sakit satu orang. Udah mulai ada yang kebelah palanya, tiba-tiba kebelah gitu. Ada macam-macam itu. Kalau udah kayak begitu udah aneh-aneh yang nggak wajar. Ya, aneh-aneh yang udah nggak wajar langsung buru-buru lakukan ruqyah di rumah. Ya, ada bau wangian. Itu bukan lambang kebenaran, bukan. Langsung aneh. Kok ada wangi-wangian di rumah? Kecuali kalau suaminya pakai yang wangi gitu. Tiba-tiba mampu meramal. Tiba-tiba mampu menerka-nerka.
ya, memiliki kemampuan supernatural tiba-tiba. Itu anak-anak indigo, bapaknya dulu biasanya jin kholam, biasanya kholam keturunan, bapaknya dulu pernah bikin perjanjian dengan jin, kemudian sama anaknya turun. Padahal anaknya nggak bisa, nah, itu masih demikian. Hukumnya gimana tuh anak? Apakah itu anak masuk dukun? Ya hukum, seperti kena hukum. Kalau dia meramal, dia meramal mulai nasib, itu bagian kemaksiatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kudu harus diruqyah. Kemudian sering tertawa sendiri, ya, atau sering melakukan tindakan-tindakan yang nggak wajar, ya, misalnya, nah, itu ya bagian setan. Meratap, mencakar-cakar tanpa sadar itu bagian dari setan, jin, ya. Susah tidur. Susah tidur. Siapa yang susah tidur nih? Tidur susah banget malam-malam, gitu kan? Jam 2 baru tidur. Ya, itu juga setelah kerja keras. Ya, setelah kerja keras tidur merem, dimerem-meremin, akhirnya nggak bisa tidur juga. Ya, makanya kayak begini, saya sarankan apa? Saya sarankan baca Quran. Jadi kalau tidur itu Pak, tidur nih, antum tidur semuanya nih. Yang pertama niat dulu tidur. Tuh, ini nama amal niat. Niat dulu tidur. Nah, kalau udah tidur, udah wudu, udah baca nih, jadi gini. Antum ke toilet nih, ya kan? Kemudian buang hajat. Kalau buang hajat nggak ada, ya udah jangan jangan. Udah saya aja, kesehatan, jaga kesehatan. Gosok gigi, wudu. Udah wudu, keluarnya kaki kiri. Pinter, cerdas di kanan, ya. Baik, pulang. Masuk, kaki kiri. Bacanya apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk. Kemudian gosok gigi, buang hajat dulu. Ini nanti dagang di sini akan kemari, nanti dagang ini cabai yang ini akan nggak ada inspirasi, nggak ada. Ya, inspirasi ini Bu, dengerin nih, jangan lama-lama di toilet, ya, tempat inspirasi di toilet itu tempatnya jin, ya, makanya banyak buang air mati itu, gubrak tuh berantem, gitu kan, siapa deh kayak begitu, begitu kan, biasanya orangnya besar ya kan begitu, nah kalau tenaganya kuat, gitu, itu psikologi aja, bukan jin. Psikologi aja, karena kan besar. Kalau yang kecil kan dia halus, gitu ya. Kemudian wudu. Setelah wudu selesai, keluar gufron, naca, tidur, masuk tidur. Gubrak dulu kasurnya, ini dulu. Bantalnya diguling-guling dulu, takut ada kelabang atau ada lipan. Tidur. Baca doa terserah. Doanya mau tidur dulu, begini sampai begini boleh. Mau duduk dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Fatihah yuk. Al-Ikhlas yuk. Al-Falaq yuk. Anas yuk. Balurkan semua muka, semua badan dibalurkan, semuanya dibalurkan. Kemudian tidur. Kalau belum tidur juga, ya baca Quran. Kalau belum tidur juga baca Quran. Ya, pasti ngantuk tuh. Antum kalau lagi Jumatan ngapain? Tidur kan? Nah, begitu juga di baca Quran, pasti ada tidur. Karena banyak jinnya. Banyak jinnya itu Bandung. Ya, baca Quran biar tidur. Setelah tidur baru ya bangun jam 2, sholat tahajud, mohon sama Allah. Ya, biar kita sepuh ya Allah. Udah sakit, udah miskin, belagu lagi. Iya. Allah Subhanahu wa taala yang ngomong, ya. Wala takunu nasallaha wala takunu alladzina nasullah fa ansahullahu anfusikum ulaika humul khasirun. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang
yang lupa mengingat Allah, maka Allah jadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Ya, cewek di alisinnya dikerok, bukan bincang kan makin kayak barongan. Iya nggak sih? Aneh-aneh kan? Nah, antum juga begitu. Jangan antum lupa sama diri sendiri. Ya, sholat tahajud, udah sakit, udah pada malas ibadah. Sholat dong, ibadah dong. Ya kan, antum sendiri loh itu penyakit. Dalilnya apa? Wama asabakum musibatin fa bima kasabat aydikum ya'funa an katsir. Ya, dan sesungguhnya musibah yang menimpa kalian itu dikarenakan oleh perbuatan tangan kalian sendiri, dosa kalian sendiri. Kebanyakan marah, sakit jantung, sakit ini, ketakutan, sakit lambung, depresi, lambung nguap. Iya kan, ente sendiri sakit, yang bikin penyakit. Cobalah sekali-kali hidup free, bebas. Yakin kalau Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan pada kalian hidup mati kalian ditakdirin. Ya, Rasulullah SAW bersabda nih, Innallaha azza wa jalla yabtali abdahu bima a'tahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menguji umatnya dengan apa-apa yang diberikan kepadanya. Dengar itu. Ya. Faman radiya bima qasamallahu azza wa jalla lahu barakallahu wa lahu wasaufi. Barang siapa yang ridho terhadap apa-apa yang Allah berikan kepadanya, maka Allah berkahkan di dalamnya dan Allah akan tambahkan rezeki, kesehatan. Waman lam yardo, barang siapa yang nggak ridho, lam yubarikhu, nggak bakal diberkahi, walam yajidhu ila ma kutibalah, dan nggak bakalan ditambahin kecuali apa-apa yang mau ditetapin. Ya, Umar bin Khattab berkata, ya, rezeki antara hamba dan rezeki itu ada sebuah tabir. Barang siapa yang sederhana dalam mencari rezeki itu, ya, maka rezeki itu akan datang. Tapi barang siapa yang tergesa-gesa memaksa, maka seolah-olah dia telah merobek tabir itu. Para ulamanya, mazhab, semua mazhab, Hasan al-Basri, tabi'in, mengatakan, aku telah membuka Quran dan aku menemukan lebih dari 90 tempat di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan garansi terhadap rezeki. Dan aku menemukan satu tempat di mana setan menakut-nakuti tentang kefakiran. Mana yang ente pilih? Perkataan Allah yang maha benar atau perkataan setan yang tukang tipu? Mana? Ya? Allah Subhanahu wa taala kita pegang. Makanya antum enggak khawatir. Yuk sekali-sekali kita enak kita hidupnya. Enggak tegang, enggak apa gitu. Aku tadi udah diukur rezekinya nih, udah diukur semuanya. Hidup ente matinya semua diukur. Ente tinggal jalan doang yang enak-enak. Selesai. Hidup yang enak-enak. Kalau istri minta cerai, ceraiin. Susah amat. Nggak usah pusing-pusing. Kalau istri minta uang lebih, ya tetap ada kita kasih lebih. Jadi hidup enjoy. Nggak usah dibikin pusing. Iya nggak sih? Antum sendiri bikin penyakit. Akhirnya datang Pak Ustadz, kata Pak Ustadz yang paranormalnya nih. Kata paranormalnya nih, ini pasti di kantor kamu nih yang melakukan ini nih. Oh gitu Pak? Iya. Saya mau serupa obatnya Pak. Obatnya kamu harus mencari air mata buaya. Pak, air mata buaya mana susah Pak, jadi apa? Buaya susah bagian matanya Pak. Oh kalau begitu 40 juta aja. Mahal, ya, cari ayam cemani hitam semua sekarang susah, ya kan? Cari apa? Baru eksekusi kita cari pembuatannya. Beda antara orang yang yakin dalam mencari rezeki nih. Kita mencari rezeki nih, ya, hati kita ikhlas berangkatnya. Yakin kalau Allah yang ngasih hidup, yang ngasih mati, Allah yang ngasih rezeki. Dalam mencari rezeki kita enak lain. Sama-sama yang satu lagi mencari rezeki, tapi orangnya egois, nggak terima takdir. Dua-duanya mencari, sama-sama mencari, sama-sama ikhtiar. Tapi beda di sini nih. Ya kalau hasil Allah tentuin. Ada juga orang yang jahat Allah kasih banyak. Ada istidron namanya.
ya kan? Nggak apa-apa, sama-sama mencari. Nah, antum orang yang frustasi sama orang yang bertawakal dan berobat itu beda, nggak sama. Antum datang kemari semua nih, yang laki-laki maupun yang perempuan mau meruqyah, tapi meruqyah itu yang satu karena pengen coba-coba, yang satu karena datang Allah, beda. Eksekusinya beda di sininya nih. Antum berperang bersyiar ke Allah, yang satu menuju cewek, yang satu pengen jadi pahlawan, itu beda. Berangkat sama-sama perang. Itu ada bedanya. Gitu, ya. Nah. Ya, habis bangun susah tidur, yang kemudian susah bangun tidur. Tidur, bangunnya susah. Males. Ini jin ketempelan biasanya nih dari Medan, ya dari Medan. Pulang-pulang, kemudian di jalan tanah longsor, ya pulang tanah longsor, mobil dipindahin ke Pekanbaru, misalnya gitu kan. Nah di hutan itu kan malam-malam tuh ada jin, masuk. Begitu kan di jalanan. Aneh-aneh kayak begitu bentuknya. Begitu. Akhirnya saya pulang ke Jakarta, diobatin. Ada. Ini benar, yang saya ngomongin nggak bohongan. Ya. Dia orang marganya itu Nasution, orang Medan. Dari Pekanbaru tanah longsor, dia pindah. Lagi sapa dakwah lah itu. Ustaz lah itu, lagi sapa dakwah. Ya, kemudian sering mimpi tindihan. Ya, mimpi tindihan. Repan. Lagi tidur, mimpi repan itu biasanya jinnya rumah itu. Rumahnya angkor. Rumahnya angkor biasanya. Ya. Mimpi melihat harimau. Ya, mimpi melihat ular, serigala, itu jin kiriman. Sering ngigau, tertawa, menangis, berteriak, mengomel, atau bahkan jalan lagi tidur. Ya, ini beda-beda. Kalau ngigau, saya pernah ada pasien loh, 2 orang yang menyihir istrinya sendiri. Istrinya sendiri yang nyihir. Jadi istrinya ini mualaf yang pertama, Cina. Mualaf, diusir sama keluarganya dong, karena udah mualaf gitu. Nah kemudian nikah udah lama nih, udah ada puluhan tahun. Nah ini suami udah mulai nih, karakter laki-lakinya nih, ya mulai nakal. Nah, ini suaminya nih, dia khawatir kalau dia dapat daun muda, gua diceraiin, gua mau dikemanain? Akhirnya nggak ngebul. Ya jadi nggak, suami yang mau kerja di rumah terus sempet. Yang manggil saya istrinya loh, bukan suaminya. Yang manggil saya istrinya sendiri. Bilang, Masya Allah, ini mah, saya bilang ini lain. Ini bukan penyakit jauh. Saya ngomong sama istrinya, Bu, sini. Saya ceritain yang saya maksud. Tapi nggak dulu bahaya kan. Cuman saya ngembetnya ke dia. Iya, Pak Ustaz. Ceritain. Tadi nggak mau kan. Akhirnya ujung-ujung. Ya dia begini yang seperti obor tadi. Dia kan Cina, mualaf, diusir dong keluarganya, nikah sama dia nih udah puluhan tahun lah nikah kan, udah punya anak gede kan. Ya, bapaknya udah mulai buaya nih, udah mulai macem-macem, dia khawatir diceraiin. Nah karena takut diceraiin dia mau pulang kemana? Dia mau kemana lagi, ya kan? Nah dia bikin tuh suaminya jadi cinta setengah mati. Tuh akhirnya aku nggak kabul. Ingat kerja di rumah terus ngempet mau gini. Ya ibu-ibu jangan begitu ya. Ya bu ya, jangan tamak. Ya, ibu mau usah bikin suami. Ibu bikin Allah aja. Kalau ibu bikin suami sama juga ibu bikin makhluk. Ibu bukan Allah. Ibu bukan Tuhan yang mengawasi semua laki-laki. Ya. Ibu pikir aja anak ibu menghadap sama Allah. Itu aja ibu tugas ibu. Karena itulah ditugaskan manusia. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia, manusia kecuali untuk ibadah. Ibu nggak usah ibadah kepada suami, ibadah kepada Allah. Suami sebagai perantara menuju ibadah kepada Allah. Taat sama suami, taat sama Allah. Jadi ibu nggak usah mikir suami mau ngapain, biarin aja sama dia. Dia sama Allah tugas
dosanya biar Allah cekek di akhirat. Biar Allah matiin dia, guling-gulingin dia, diremes-remes, ambil keluar sama Allah, kali-kali sama ibu ya. Ibu mikirnya agama ibu pikirin, anak-anak ibu pikirin. Itu hati ibu enak, tentrem, nggak penyakitan, nggak cemas. Karena kebanyakan ibu cemas, akhirnya sakit lambung, sakit di sini nih. Nanti lihat kalau lagi diruqyah, lihatin aja sakit di belakang. Padahal nggak disihir orang, nggak disihir orang. Ngomongnya ini pacarnya dia nih, pacarnya suami saya nih yang bikin begini. Kagak, dianya aja cemas. Dia cemas begitu akhirnya tuh, ya begitu. Ya ada 2 menit lagi, saya tutup ya. Silakan yang mau tanya jawab. Dipersilakan bagi bapak atau ibu-ibu yang mau tanya jawab. Ya silakan. Iya, kalau mencium bau busuk, lihat dulu Pak. Kita jangan serta-merta menuduh jin. Siapa tahu ada bangkai, siapa tahu ada septic tank yang muak. Ya, kita harus benar-benar teliti dulu. Kalau semuanya sedang langsung di akal, lakukan ruqyah. Buru-buru, Al-Baqarah akan habis. Nggak kuat, ganti-gantian. Saya 10 ya, kamu 20. Saya 30, kamu 40. Saya 50, kamu 60. Begitu ganti-gantian, biar nggak capek. Panggil orang-orang sungai di rumah ganti-gantian karena kita nggak sanggup. Al-Baqarah sampai harian, ya panggil gantian ya, jangan Al-Baqarah bareng-bareng. Al-Alif-Lam-Mim, nggak begitu. Itu mah kayak dikur aja ya. Satu, saya 1 sampai 10 ya. 10 sampai 20. 20 30 gantian, muter enteng. Oh iya, bentar lagi. Gitu, sunnah lebih enak. Kalau misalnya dikur-kur begitu kayak itu, ya Pak. Lakukan, jangan lama-lama. Bahaya. Jangan lama-lama, langsung lakukan. Itu sihir kejam, sihir penyakit. Balance, ada nggak yang menjimat? Keris, batu cincin, yang ada isinya ya. Kalau batu cincin tacan, tuh saya aja, nggak apa-apa. Ya. Ada masalah? Enggak ada kan? Tidak ada ya. Ya. Ya, yang batu cincin ada isinya. Keris-keris, gesper-gesper, ada apa-apanya, bundelan-bundelan, gantung-gantungan di sini, di kalung, di rumah yang ada di, pokoknya jimat-jimat, pokok-pokok, isim-isim, keris-keris, pusaka-pusaka, kumpulin. Itu bikin ada nggak yang punya kumpulin? Kalau malu ntar diserahkan kepada dia terakhir. Kita bakar, habis-habisin tuh. Itu benda sirik. Ya, yang lain? Tadi kayak itu deh. Nah. Ini kalau malam saya kadang-kadang suka di tempat tidur itu ada kayak makhluk gitu, kayak macan gitu. Ya itu kodam. Ya, yakin atau maksudnya bapak ya, bapak itu atau kakeknya itu punya. Dari mana Pak maksudnya? Dari Jawa Barat. Bapak asli dari mana? Depok. Ya, coba itu kemungkinan ada gangguan dari kodam kiriman. Kodam. Memang udah diiniin. Dulu ada zaman Belanda itu, zamannya Kartosuwiryo, ya, punya anak, dia bikin begini, Jim, misalkan nih bahasa saya, tolong anak keturunan saya 7 keturunan dijagain, karena dia pikir 7 keturunan masih zaman Belanda, dia pikir 100 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan masih di Belanda, makanya anaknya dijagain pakai jin. Padahal udah mereka kan, anaknya masih sakit. Kalau dia juga maju terus, kamu kesini, begitu kalau duduk ya, iya begitu kalau duduk ya, iya padahal udah selesai. Ya Pak, di ruqyah, Bapak ruqyah mandiri aja. Kalau mau tidur tadi yang tadi, Sudah ruqyah gitu. iya jangan buru-buru dapat hasil, ya. Emang itu lebih baik dapat hasil buru-buru bagus, tapi kita istiqomah. Barangkali ini dosa kita, ya barangkali. Dengan ini kita kan sama Allah nangis. Ya Allah, ini sembuh ya Allah, ya Allah. Nangis kita sama Allah. Jangan nangis. Jangan nangis. Udah belagu, logika terus. Jangan nangis. Jangan nangis sujud sampai keluar basah sejadah. Pernah nggak? Pernah pas lagi putus cinta, buset. Sekali-kalinya doang tuh nangis pas lagi putus pacaran. Ya, gilanya masalah lain kagak. Ya, Bapak Ibu dengar ya. Harus benar-benar. Barangkali Allah menguji kita itu supaya kita nangis. Balik lagi, tolong kata Allah nih. Maaf ya bahasa kita aja nih. Dulu anak baik. Tapi kok sekarang tinggal gitu. Ini makanya gua ujian nih, biar kayak begini nih. Bikin aja lagi kita sama Allah kita.
Kalau mau tidur baca Al-Fatihah. Tadi kan teman-teman gitu kan. Nah sekarang kita tidur baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas sampai tidur. Itu manfaatnya. Ya. Ustaz, kalau kita habis ruqyah ini kan mungkin ada nggak doa yang untuk kedepannya bisa kita ucapkan berulang-ulang? Sebab dengan pengulangan ini kan bisa memelihara hasil kulit apa? Hasil Biasanya panitia bawa buku tuh, buku kecil saku, harga 3 ribuan tuh. Gratis sih kita kasihin, tapi mungkin karena donasinya nggak ada ya, jadi habis tuh. jadi habis. Kita kalau habis ini kita kasih 3 ribu tuh ada bukunya Pak. Kasihin orang tuh kan, ya. Itu hasil dari donasi umum Mas, ini buat beli buku 2 ribu, buku cepet. Nanti kita di buku lain kita bagi-bagi gratis. Ini mungkin kemarin belum dipromoin jadi enggak. Jadi gitu Pak. Bapak baca Al-Fatihah, ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu aja, ya. Enggak usah dikori. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kebanyakan tuh. Ya kalau di rumah baca A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Cukup. Ya, karena tadi kaum ini makanya saya lakuin. Waladhdallin, amin yuk. Bismillah. Sampai yakul lahu kufuwan ahad yuk. Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi kalau bisa. Ulurkan semua badan 3 kali tidur. Itu lakuin itu aja, Kalau mau ke ada family gathering, ke puncak atau ke tempat yang angkur, baca itu loh. Ya. Kalau mau ke ada rumah baru nih, punya uang beli rumah baru nih, murah, tapi katanya si angker, kita bacain alkohol. Ya, seperti itu. Ada lagi? Ya. Kalau setelah diruqyah ternyata ada jin yang di dalam tubuh, tapi setelah diruqyah keluar. Nah setelah selesai diruqyah, tiba-tiba dia masih tetap mau masuk lagi, gimana? Iya, memang seperti itu. Memang itu. Banyak gitu yang mau. Nggak apa-apa. Dia memang bukan nggak apa-apa. Artinya sakit ini mentalnya lemah, mentalnya itu ambruk bener, ya. Jadi aneh anggap sekali antum bahwa antum tuh harus kuat, antum harus semangat, dan antum nggak boleh begitu lagi. Nah, ketika diruqyah udah keluar, ya antum ibadah yang benar. Antum tuan rumah dari antum, jiwa itu adalah rajanya, dia mengontrol semua. Kalau sampai jin bercekokol di sini, bukan bercikokol, bercokol di sini, ya, maka itu antum udah lemah sekali. Makanya saran saya, antum ibadah yang benar, bukan ibadah yang tadi habit biasa Allah. Yang benar, ibadahnya yang benar. Kalau ada tamu rese di rumah kita nggak nyaman sama dia. Istri kita digangguin karena dia teman kecil, gak enak ngusirnya. Apa yang antum lakuin? Bikin dia nggak betah. Air keran dimatiin lah, listrik dimatiin lah, nggak ada yang panen. Sama seperti kayak tadi. Mau ada raja antum yang kontrol, antum usir dengan ibadah, bikin dia nggak nyaman. A'udzubillahiminasyaitonirrajim, tapi depannya masih ngeliatin paha. Artinya apa? Enggak bermanfaat a'udzunya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim, tapi masih ngomongin orang. Taubatnya itu perlu ditaubatin, istighfarnya itu mesti istighfarin. Nggak ada fungsinya, Neng. Malam minggu ada Neng. Iya bang, Neng, abang cium ya. Oh jangan bang. Kira-kira kena cium ada bocah? Kena cium, pergi ente. Baru nggak kena cium, begitu auzunya begitu. Kalau ada penyakit pindahin, jangan auzubillah itu dibahas di situ aja pikirannya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya nggak bakalan dendam lagi. Selesai udah, jangan dendam lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya nggak bakalan lagi ngurusin tetangga yang brengsek, udah selesai. Itu audionya, jangan audio masih bikin dia lagi. Sama juga nggak ada faedahnya. Ya, satu lagi pertanyaan. Selesai? Yang awal ada pertanyaan? Nggak ada ya? Baik, syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.